بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua pemberian yang tiada henti-hentinya dari Allah. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat telah memberikan contoh terbaik di dalam semua aspek kehidupan, di dalam semua situasi dan kondisi, di dalam semua jenis profesi dan pekerjaan. Harapan kita adalah kita mampu mengikuti Rasulullah dan para sahabat agar kemudian di akhirat kelak kita juga berharap akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada khatib pribadi, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 28 September lalu, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, kita telah mengenang satu peristiwa besar, kelahiran Nabi yang mulia, seorang Nabi sekaligus seorang ayah bagi keluarganya, seorang pemimpin dan teman dekat bagi sahabat-sahabatnya. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bisa memetik hikmah keberhasilan
dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di antara hikmah keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap dakwah kepada kebaikan akan senantiasa dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang kepala keluarga memiliki tanggungan, memiliki orang yang berada di bawah kita sebagai ayoman, istri dan anak-anak. Kewajiban kita tidak hanya terlepas memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan, akan tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengajari, membimbing, mendakwahi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai kepala keluarga, kita memiliki kewajiban membimbing, mengarahkan, mendidik, dan mendakwahi anak dan istri kita, terutama dalam hal-hal perintah Allah, salat 5 waktu, menutup aurat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogyanya sebagai seorang laki-laki dan pemimpin dalam rumah tangga, nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan. Bahwa kita adalah setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terkadang kita lalai, terkadang kita menganggap sepele membangunkan anak dan istri di subuh hari, merasa kasihan. Padahal sesungguhnya itu adalah bentuk tarbiyah, pendidikan bagi kita dan bagi mereka untuk kemudian terbiasa bangun pagi, untuk terbiasa sholat tepat waktu. Bagaimana kemudian juga kita telah diberikan kewajiban untuk mengarahkan seluruh anggota keluarga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadisnya bahwa setiap laki-laki itu memiliki beberapa tanggung jawab wanita di belakangnya. Yang pertama yang menjadi tanggung jawabnya adalah istrinya. Yang kedua yang menjadi tanggung jawabnya adalah saudari perempuannya. Kemudian yang ketiga yang menjadi tanggung jawabnya ibunya. Maka beberapa orang wanita ini kelak di akhirat akan menuntut kita, akan meminta pertanggungjawaban para laki-laki, baik secara nafkah maupun secara dakwah. Pernahkah kita mendakwahi, mengingatkan kepada mereka tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Bahkan sekiranya seorang wanita telah diceraikan oleh suaminya dengan status janda, maka yang berkewajiban menafkahinya adalah saudara laki-lakinya jika tidak ada ayahnya. Maka hadirin rahimakumullah, kewajiban kita yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa mengingatkan keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, berikhtiar, menasehati, membimbing, mengarahkan, maka kemudian kita hendaknya bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak bisa memberi hidayah kepada ahli keluarganya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 272. Tentunya kita tidak boleh semata-mata berlepas. Hidayah hanya milik Allah tanpa ada usaha dari kita, tanpa ada arahan, bimbingan serta dakwah dari kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa dakwah itu tidak hanya dilakukan di atas mimbar. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui pidato dan ceramah, tapi dakwah juga terbagi kepada 3. Ada dakwah bil qaul, bagaimana kita berbicara, berucap, berkomunikasi. Ketika kita bergaul dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan masyarakat, kita bisa menyisipkan pesan-pesan kebaikan kepada mereka. Dakwah juga dikenal dengan dakwah bil hal. Kita mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, melakukan hal-hal yang positif, kemudian orang mencontoh dan meniru. Itu juga bagian dari dakwah, dakwah bil hal. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan dakwah bil kitabah. Kita pernah membuat postingan di media sosial atau menulis opini di surat kabar, atau bahkan sengaja menulis buku yang berisi kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya itu semua bagian dari dakwah yang disebut dengan dakwah bil kitabah. Yang mana kita ketahui juga bahwa Rasulullah pernah mengingatkan kita, setiap kita berbuat baik, dicontoh, diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan bagian dari pahala atas kebaikan orang yang mencontoh kita. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berbuat satu keburukan atau satu kemaksiatan, apalagi kemudian kita mengajak orang lain untuk bermaksiat, lebih parah lagi kita memfasilitasi kemaksiatan, maka sesungguhnya kita juga akan mendapat bagian transfer dosa dari pelaku kemaksiatan. Bisa jadi kita sedang tidur, kita mungkin sedang bekerja, tapi sesungguhnya dosa kita telah bertambah karena kita membuat satu hal, mencontohkan satu perbuatan yang tidak baik dan diikuti oleh orang lain. Dan yang ketiga, bahwa setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga. Hadirin rahimakumullah, ketika kita telah berusaha mengajak, mendakwahi keluarga, teman atau tetangga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, maka perlu berkorban waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga harta. Karena memang dakwah harus didukung dengan harta. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dakwah didukung dengan harta dan diri. Tujuannya untuk apa? Agar kemudian dakwah itu berhasil. Bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha habis hartanya digunakan untuk dakwah, adalah karena memang Allah takdirkan Rasulullah menikah dengan beliau yang memiliki harta yang luar biasa. Maka inilah pesan atau hikmah yang dapat kita ambil dalam memperingati atau mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjaga keluarga kita, yang menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.